Parangtegal adalah tempat pariwisata terfavorit di Ubud karena kawasannya indah dan sejuk. Namun, apakah Parangtegal sudah bersih dari sampah plastik? Dengan lebih dari 600 usaha dalam bentuk restoran, kafe, hotel, villa, arshop, dan ditambah lagi dengan 635 keluarga, tentunya perlu penanganan sampah yang profesional. Untuk hal inilah pada tahun 2012 didirikan Rumah Kompos Parangtegal. Rumah Kompos Parangtegal setiap hari mengoperasikan 4 truk angkutan, melayani 600 unit usaha dan 635 keluarga. Tidak seperti pengangkutan sampah pada umumnya, Rumah Kompos Parangtegal menerapkan aturan ketat bahwa sampah yang diangkut harus dalam keadaan terpilah, antara yang organik maupun yang non-organik. Apa yang membuat Bapak bersemangat memilah sampah organik dan non-organik? Ya, kalau saya memilah itu yang plastik itu yang dipindahkan non-organik itu untuk membantu halaman saya, tumbuh-tumbuhan, ada kebun, itu yang diperlukan. Plastik yang saya akan dipisahkan semua. Dan cukup? Ya, cukup. Siapa saja anggota keluarga Bapak yang ikut membantu pentingnya memilah sampah, Pak? Ya. Kalau saya sudah tua, yang anak saya menurutkan arah saya dituju dia plastik akan dipisahkan. Sampah daun-daunan akan dipisahkan. Apa yang Bapak tahu mengenai bahaya sampah plastik sekali? Saya tahu kalau plastik itu tanah, menjadi dia panas, mengeluarkan itu. Ya, saat bahaya itu kita nanana. Terus, napi pesan Bapak untuk generasi dan murid-murid sekolah untuk menyelamatkan ini? Ya, pesan saya untuk anak saya dilanjutkan ini supaya kesehatan rumah tangga saya lebih bagus. Saya pesankan anak-anak murid dilanjutkan ini sudah supaya bagus kesehatan murid kelanjutnya. Itu cukup. Apa yang membuat Bapak bersemangat memilah sampah organik dan non-organik? Gini, maksud saya supaya jangan banyak sampah yang berserakan, supaya kita membuat sehat gitu. Kalau kita tidak pisahkan sampah itu, dampaknya kan tidak baik karena plastik itu menyebabkan keracunan. Siapa saja di antara anggota keluarga yang mendukung misalnya anak yang memilah sampah di rumah ini, Pak? Semuanya ya. Semuanya ikut memilah. Apa kata mereka mengenai pentingnya memilah sampah? Itu dia bilangnya sama aja, supaya kita jangan kena dampak plastik itu kan jelek sekali gitu. Apa yang Bapak ketahui mengenai bahaya sampah plastik ini? Kalau sampah plastik itu kalau dibakar itu, kalau kita menghirup udaranya itu kan menyebabkan kanker katanya, itu menurut dinas kesehatan gitu. Ya, cuma itu aja saya yang tahu itu. Terima kasih, Pak. Adanya kerjasama dari pihak sekolah dengan Rumah Kompos telah menjadi program yang amat baik bagi kebersihan lingkungan. Karena program sekolah ini dapat menyadarkan murid
generasi penerus bangsa, serta menyadarkan anggota rumah tangga tentang bahayanya sampah plastik, dan ikut serta menggalakkan gerakan 3. Ayo kita galakkan program 3R untuk mengatasi masalah sampah plastik. Yang pertama, reduce, artinya mengurangi. Jadi kita dapat mengurangi sampah plastik atau sampah apa saja, misalnya dengan cara membawa tas dari rumah sendiri untuk berbelanja, untuk mengurangi kantong plastik. Yang kedua, reuse, dalam bahasa Indonesia memanfaatkan kembali. Misalnya kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi pot untuk tanaman. Yang ketiga, recycle atau daur ulang. Misalnya kita dapat memanfaatkan sampah organik didaur ulang menjadi kompos yang berguna untuk tanaman agar menjadi subur. Dimanapun tempatnya, setelah kita menikmati makanan, kita harus taat pada kebersihan lingkungan. Ingatlah, buanglah sampah pada tempatnya. Pilahlah sampah dengan baik, antara organik maupun non-organik. Sampah yang terpilah memiliki nilai jual yang tinggi. Bahan organik bisa menjadi pupuk kompos, bahan non-organik bisa juga didaur ulang menjadi barang-barang yang berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Inilah yang kami sebut dengan habis manis ampas menjadi emas.